Halo, kaum intelektual yang lagi rebahan. What's up, everybody? Let's go. Are you alright today? Balik lagi bersama saya, Mimin Surimin, yang akan membawa kamu ke dunia alur cerita film yang estetik hanya di channel Barat Estetik. Oh iya, semoga kamu semua yang menonton video ini selalu disehatkan dan banyak uangnya. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya Mimin akan membahas film Ghost Town yang rilis pada tahun 2008. Film ini menceritakan tentang seorang dokter yang dapat melihat hantu-hantu di kota akibat kematiannya selama 7 menit. Langsung saja, tanpa banyak berbasa-basi lagi, nanti malah jadi asik. Check in, ceros, intros, dutros. Ini intro Barak Estetik. Barak Estetik. Barak Estetik. Hello? Is anybody there? Cerita dimulai dari terlihatnya seorang pria tampan berpakaian rapi yang super sibuk. Dia berjalan sembari menelepon sana-sini, kemudian langkahnya terhenti, dan tiba-tiba ada seorang wanita berteriak. Di atas pria itu terjatuhlah kotak AC yang akan menimpanya. Dan alhamdulillah, dia selamat, tidak terkena AC itu, tapi malah tertabrak bus. Kemudian scene berpindah kepada salah seorang dokter yang bernama Pinkas. Dokter Pinkas ini adalah seorang dokter gigi yang selalu hidup menyendiri, sikap egois dan perilaku menyebalkan membuat tak seorang pun yang ingin bersahabat atau menjalin kasih dengannya. Pinkas sendiri tidak terlalu ambil pusing, dia menjalani hidupnya yang datar seorang diri. Satu-satunya masalah yang benar-benar membuatnya pusing adalah penyakit pencernaannya. Sebenarnya dia sudah berusaha mengobati dirinya sendiri dengan membeli obat yang diiklankan di televisi. Tapi penyakitnya tidak bertambah baik, malah semakin parah karena tidak bisa berhenti buang air besar. Mencret berat. Akhirnya Pinkas memutuskan untuk berobat ke sebuah rumah sakit. Dari awalnya saja sebenarnya sudah kelihatan kalau pelayan rumah sakit ini tidak terlalu bagus. Dan bagaimana perawat mengabaikan protes-protes dari Pinkas yang perfeksionis. Tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Akibatnya, tingkahnya malah semakin menyebalkan. Dia bahkan masih berani mengejek dokter perempuan yang akan mengoperasinya ketika sudah berada di atas berangkar menuju ruang operasi. Setelah dinyatakan sembuh, Pinkas pun berjalan keluar dari rumah sakit itu sambil mengomel betapa tidak becusnya pelayanan di rumah sakit itu. Dia bahkan semakin marah ketika melihat segerombolan perawat yang sedang istirahat merokok dengan santainya di pintu gerbang rumah sakit. Saking kesalnya, dia mengomeli salah seorang perawat yang sedang berdiri termenung di dekat situ. Hanya dialah satu-satunya perawat yang tidak merokok. Sebenarnya Pinkas berusaha sedikit memujinya dengan mengatakan kalau dia sudah berkelakuan yang benar dengan tidak merokok di depan umum. Tapi perawat cantik itu malah nampak terkejut. Dia berkata, "Are you talking to me?" tanyanya. Pinkas beranggapan kalau perawat yang satu ini sudah bersikap kasar dan balik mengomelinya sambil berjalan menjauh. Dia tidak memperhatikan kalau ada yang berbeda dari perawat itu. Pakaian dan dandanannya terlihat kuno. Demikian pula cara berbicaranya. Si perawat terus mengikutinya. Pinkas jadi agak takut dan mulai berlari. Sesaat kemudian, dilihatnya ada banyak sekali orang yang mulai berlari mengikutinya, bergabung dengan si perawat tadi. Pinkas makin ketakutan dan mempercepat larinya. Hampir saja dia tertabrak oleh taksi. Pada sebuah persimpangan jalan, ia berhasil mengecoh gerombolan itu ke arah yang berlawanan dan menyelamatkan diri. Tapi dia tidak mengetahui kalau salah seorang dari gerombolan itu ada yang sempat melihatnya melarikan diri. Dia adalah Frank, seorang pria flamboyan yang selalu muncul dengan menggunakan tuxedo. Ya, jadi Frank ini adalah tokoh yang pertama kali diperlihatkan di alur cerita film ini. Dia tertabrak oleh bus karena terlalu sibuk nelepon sana-sini.
Frank lalu mengikuti Pinkas sambil berteriak memanggil-manggil namanya. Pinkas berusaha menyuruhnya pergi, tapi saat itulah dia menyadari kalau ada yang salah dengan penglihatannya. Dengan mata kepalanya sendiri, dia melihat Frank ditabrak sebuah truk. Tapi masih saja berjalan dengan santai tanpa terluka. Ternyata Frank itu adalah hantu. Demikian juga dengan perawat cantik dan anggota gerombolan lain yang mengikutinya tadi. Mereka semua adalah hantu-hantu yang belum bisa beristirahat dengan tenang. Tapi hantu-hantunya itu tidak menyeramkan dan sangat cantik dan tampan-tampan. Berbeda sekali dengan hantu-hantu di Indonesia. Lanjut lagi ceritanya. Mereka masih merasa memiliki tugas yang belum selesai di dunia. Karena itu, mereka gentayangan untuk mencari cara menyelesaikan tugas itu. Begitu mengetahui kalau Pinkas bisa melihat mereka, muncul harapan kalau si dokter gigi ini akan bersedia membantu mereka menyelesaikan urusan mereka yang belum selesai di dunia. Dengan demikian, mereka bisa beristirahat dengan tenang dan tidak gentayangan lagi. Mengetahui kondisi mengerikan itu, Pinkas segera kembali ke rumah sakit tempat dia beroperasi dulu. Dia ingin mengetahui apakah mungkin ada kesalahan prosedur ketika mereka mengoperasinya. Dia mengeluh mendapat halusinasi dan melihat hantu. Akhirnya dia mengetahui dari si dokter kalau ternyata Pinkas sempat dinyatakan meninggal selama 7 menit karena seluruh organ vitalnya berhenti berfungsi. Tapi anehnya, dia hidup kembali 7 menit kemudian. Mati suri. Dokter memutuskan untuk merahasiakan hal itu karena takut Pinkas menuntut rumah sakit karena telah melakukan malpraktek. Pinkas akhirnya menyadari tidak ada cara lain untuk menghentikan ataupun mengobati halusinasinya. Dia pun tidak merasa perlu takut lagi kepada Frank. Tapi dia menolak permintaan Frank untuk membantunya menyelesaikan urusan yang belum selesai di dunia. Tapi Frank malah mengerjainya dengan memberitahukan alamat apartemennya kepada seluruh rombongan hantu yang berkeliaran di New York. Mereka lalu mulai mengganggunya sampai dia tidak bisa tidur. Frank berjanji akan mengusir hantu-hantu itu kalau Pinkas mau membantunya. Permintaannya adalah agar Pinkas membantu memisahkan jandanya dengan seorang pengacara jahat yang hanya menginginkan uang belaka saja. Di sini jalan cerita mulai lucu. Istri Frank yang bernama Gwen adalah seorang ilmuwan pencinta mumi dan sejarawan Mesir. Dia adalah seorang di antara sekian banyak orang yang membenci Pinkas karena sikapnya yang egois dan menyebalkan. Pinkas harus berusaha keras untuk membuat Gwen mau berteman dengannya. Setelah bertemu dengan tunangan Gwen, si pengacara yang agak sombong itu, Pinkas memutuskan untuk berusaha agar Gwen putus hubungan dengannya dan ia berhasil. Ketika mengetahui hal itu, hantu Frank merasa senang. Tapi anehnya dia masih belum bisa beristirahat dengan tenang juga. Sementara itu, Pinkas sendiri akhirnya menyadari kalau ia sendiri sudah jatuh cinta kepada Gwen. Lalu dengan egoisnya dia menggunakan semua pengetahuan tentang Gwen yang diberikan Frank kepadanya untuk menarik perhatiannya, tapi Gwen malah berubah membencinya karena menganggap Pinkas tetap menggunakan informasi masa hidupnya dengan almarhum suaminya dulu untuk menegatinya. Ketika Pinkas mengatakan kalau dia dihantui oleh hantu Frank dan itulah sebabnya dia mengetahui banyak hal tentang Gwen, tapi ia malah balik menentang Pinkas. Dia mengatakan kalau semasa hidupnya Frank selalu mengalami mimpi buruk. Frank tidak pernah menceritakan tentang mimpi buruk itu kepada siapapun, kecuali dirinya sendiri. Kalau memang hantu Frank bersama Pinkas, dia pasti akan memberitahukan apa isi mimpi itu kepadanya. Tapi Frank sengaja memberikan informasi yang salah kepadanya. Gwen yang melihat kalau Pinkas tidak bisa menjawab dengan benar, lalu menyuruh Pinkas pergi dan jangan mengganggunya lagi. Ternyata Frank sengaja membuat jawaban yang salah karena melihat bagaimana Pinkas dengan tega telah membuat Gwen menangis hanya agar bisa menjalin hubungan dengannya. Frank tidak suka Pinkas membuat Gwen bersedih. Pinkas patah hati dan kembali ke kehidupan yang bermuram. Perilakunya malah semakin menyebalkan ketika akhirnya hantu-hantu yang lain berhasil menemukan tempat praktiknya dan berusaha minta tolong kepadanya. Pinkas masih dengan tega menolak dan menyuruh mereka semua pergi. Dia tidak peduli katanya.
Tapi hantu-hantu itu tetap berusaha dan dengan sabar menunggu di ruang tunggu prakteknya siang dan malam. Teman praktek Pinkas melihat kalah rekannya itu seperti sedang mengalami masalah berat. Pinkas selalu menceritakan tentang putus cintanya dan meminta rekannya itu untuk memberikan resep obat penenang kepadanya agar dia bisa tidur. Tapi rekannya itu malah menasihatinya agar Pinkas berubah. Dia harus membuang sikap egois dan menyebalkannya itu. Karena itu hanya akan membuat akibat buruk baginya. Tak seorang pun yang akan tahan berada di dekatnya kalau dia tidak segera berubah. Pinkas seperti tersadar akan betapa menyedihkannya hidupnya itu yang kesepian dan merana. Ia lalu membuat keputusan untuk berubah. Pinkas kemudian mendatangi gerombolan hantu yang masih menunggu dengan setia di ruang tunggu prakteknya dan mulai menanyakan apa masalah mereka. Pinkas kemudian membuang keegosiannya itu dan membantu mereka menyelesaikan masalah yang belum tuntas di dunia. Satu persatu hantu itu menghilang dan berhenti mengganggunya, kecuali si Prank. Ya, si Prank sepertinya masih tetap memiliki urusan yang belum selesai di dunia, bahwa ternyata memisahkan gue dengan si pengacara jahat itu bukanlah termasuk dalam urusannya itu. Masih ada satu urusan lagi, tapi sayangnya mereka itu sama-sama tidak mengetahuinya. Setelah merenung sekian lama, Pinkas akhirnya memutuskan untuk menemui Gwen dan mencoba memperbaiki hubungan itu. Gwen menolak dan memilih pergi meninggalkannya. Tapi Pinkas tidak menyerah, dia mengejar Gwen dan mencurahkan perasaannya dengan tulus bahwa dia mencintai Gwen dan meminta maaf karena telah memanfaatkan informasi dari almarhum suaminya untuk mendekatinya. Tiba-tiba saja sebuah bus berkecepatan tinggi menabrak Pinkas hingga tewas. Hantu Pinkas bertemu dengan hantu Frank di tempat itu. Frank kemudian melihat tangisan kesedihan Gwen. Dia melihat mayat Pinkas yang tergeletak di tepi jalan. Ia akhirnya menyadari kalau ternyata itulah urusannya yang belum selesai di dunia. Dia tidak bisa merasa tenang sampai Gwen berhasil menemukan seorang pria yang baik sebagai penggantinya. Dan ketika melihat Gwen ternyata sudah menyadari Pinkas, dia sadar kalau tugasnya sudah selesai. Pinkas adalah seorang pria yang baik dan ia akan bisa mendampingi Gwen. Lalu bersamaan dengan perginya Rob Frank, entah bagaimana arwah Pinkas berhasil masuk kembali ke raganya. Pinkas selamat dan dia dirawat kembali di rumah sakit yang dulu mengoperasinya dengan dokter yang sama pula. Tapi kali ini Pinkas sudah tidak berlaku kasar lagi setelah meninggal untuk yang kedua kalinya. Lalu hidup kembali normal. Pinkas sadar kalau dia tidak seharusnya menyanyiakan hidupnya dengan perilaku buruk dan menyendiri. Dia ingin berubah menjadi orang yang lebih simpatik dan peduli. Di akhir film ditunjukkan kalau dia bertemu dengan si Gwen ini. Pinkas kemudian memberitahukan kepada Gwen kalau hantu Frank sempat memberitahukan tentang mimpi buruknya itu sebelum akhirnya dia menghilang. Dan kali ini informasi yang diberitahukan Frank itu benar. Gwen lalu tersadar kalau ternyata Frank memang benar-benar berada bersama mereka beberapa hari itu. Dan kalau ternyata Pinkas bukanlah pembohong jahat yang telah merusak hidupnya. Dia bersedia kembali berteman dengan Pinkas dan mencoba untuk akrab kembali. Itulah dia film dari Gangster. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah menyimak sampai beres. Salam barak estetik dan sehat selalu.